Anda kembali menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Niat hati melerai pertengkaran temannya dengan keluarga, seorang pria di Deli Serdang justru tewas dianiaya. Seorang santri di Kabupaten Deli Serdang diduga menjadi korban pelecehan seksual, disodomi 2 kakak kelasnya. Serunya berburu lobster di Danau Toba hanya menggunakan buah kelapa. Empat orang yang terdiri dari bandar, pengedar, dan pembeli narkoba dibekuk Satres Narkoba Polres Pelabuhan Batu. Dari para tersangka, polisi menyita 28 gram sabu-sabu. Inilah video penggeledahan di rumah kontrakan tersangka SY usai ditangkap saat bertransaksi narkoba seberat 2 gram. Bersama SY, polisi turut menangkap 3 rekannya yang berperan sebagai pengedar dan pembeli. Dari penggeledahan di rumah SY, polisi kembali menemukan barang bukti 26 gram sabu-sabu yang disimpan di lemari pakaian. Dari rumah bandar SY, polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di 3 rumah tersangka lainnya. Namun polisi tidak menemukan barang bukti lain selain uang Rp700.000 hasil transaksi narkoba. Barang bukti sabu yang diamankan dari 4 orang tersangka ini totalnya seluruh 24,72 gram neto. Nah, yang untuk uang tunai yang diamankan dalam hal transaksi narkoba ini seharga atau sebanyak Rp700.000 untuk nilai total jumlah transaksi narkotika tersebut. Yang pertama atas nama SY sebagai bandar yang melakukan transaksi langsung dengan pembeli. Polisi masih memeriksa keempat tersangka untuk mencari adanya tersangka lain yang terlibat jaringan pengedar maupun kurir narkoba, serta mencari asal-usul sabu yang disita dari tangan tersangka SY. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Kita ke informasi lain, seorang santri di Kabupaten Deli Serdang dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh 2 kakak kelasnya. Pelaku mengancam akan menganiaya korban jika memberitahu ke pengasuh pesantren. Peristiwa pelecehan seksual terbongkar pada hari Minggu 15 Mei 2022 lalu saat korban tiba-tiba pulang ke rumah di luar jadwal libur pesantren. Merasa curiga, ibu korban mempertanyakan kepulangan anaknya yang masih berumur 9 tahun tersebut. Karena tak kuasa menyimpan kesedihan, akhirnya korban menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya oleh 2 orang kakak kelasnya. Tidak hanya itu, kedua pelaku juga mengancam korban akan memukulnya jika melapor kepada pengasuh atau teman-temannya. Tidak terima anaknya menjadi korban pelecehan seksual, sang ibu kemudian melapor ke Polres Deli Serdang dan Komnas Perlindungan Anak. Konfirmasi ke Polres, kita menanyakan SP2 HP-nya nanti ke depan, sehingga tindak lanjut pelaksanaan hukum ke depan nanti bisa jelas kemana akan dikerjakan. Kemudian selain kita ke Polres, kita juga akan konfirmasi kepada pihak pesantren berkenaan dengan kejadian yang dialami oleh adik kita ini, sehingga secara langkah-langkah hukum kita akan selesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, usai menerima laporan keluarga korban, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyayangkan pihak pesantren yang belum melakukan tindak tegas. Jadi bujuk rayunya ada di sana, dilakukan. Lalu kemudian janji-janji. Kemudian juga diarahkan pada ancaman dan seterusnya. Jadi proses itu bukan sekali, 2 kali. Nah pada saat dia sudah tidak tahan lagi, kira-kira 5 hari yang lalu, dia baru mengadu pada ibunya. Jadi memang betul-betul sudah diincar dari pelaku-pelaku itu, tetapi sayangnya pihak pengelola itu justru abai terhadap situasi yang ada di situ. Seharusnya. Hingga kini keluarga korban masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Sementara pihak pesantren juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelecehan seksual di lingkungannya. Orang tua korban berharap pihak kepolisian segera memeriksa para pelaku serta meminta pihak pesantren mengambil langkah tegas agar tidak ada korban baru.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku hewan ternak yang kian meluas, seorang peternak di Pantai Cermin, Serdang Bedagai berinisiatif meracik rempah-rempah untuk mengobati sapinya. Obat herbal tersebut diberikan melengkapi pemberian antibiotik dan vitamin oleh petugas Dinas Pertanian. Upaya Rusiadi meracik rempah-rempah untuk dijadikan obat herbal bagi sapinya diutarakan saat Bupati Serdang Bedagai mengunjungi peternakan sapi di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Pantai Cermin. Dua wilayah tersebut divonis paling banyak sapi menderita penyakit kulit lumpy skin disease. Rusiadi mengklaim ratusan ekor sapi miliknya terkena penyakit LSD dan penyakit mulut dan kuku. Namun semua sembuh setelah rutin diberikan obat herbal racikannya, selain penyuntikan antibiotik dan multivitamin. Saya rebuskan gula merah campur jahe. Jadi 1 ekor itu 1 botol Sprite 1 hari. Nah, kemudian disuntik antibiotik dan vitamin. Nah, vitamin itu per 3 hari sekali atau seminggu sekali. Perubahannya gimana, harus Pak? rutin. Perubahannya itu nampak jelas ketika sudah kembali imunnya kuat, sudah kita suntikkan antibiotik, dia luka-luka yang di jendolan itu kering. Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan gejala atau penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada ternaknya. Peternak juga diminta selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan dapat mencoba cara yang dilakukan Rusiadi. Artinya bahwa di sini sudah ada penanganan yang serius. Jadi bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, kami keliling ke lapangan melihat perkembangan peternakan sapi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Sekian banyak, 90% lebih sembuh. Sembuh ya, Pak. Jarang yang ketika ditangani tidak sembuh. Nah, tapi menangannya dengan serius, makanya jangan panik kepada seluruh masyarakat, tetapi koordinasi dengan para dinas peternakan kita. Meski di Kabupaten Serdang Bedagai belum ditemukan penyakit mulut dan kuku dalam jumlah yang besar, namun para peternak meminta Pemkab tetap melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, informasi lainnya untuk Anda, buah kelapa ternyata tidak hanya menjadi bahan masakan, tetapi juga bisa dijadikan umpan untuk berburu lobster air tawar. Gak percaya? Yuk kita lihat serunya berburu lobster air tawar di salah satu tempat menawan di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Danau Toba. Ini dia buah kelapa andalan buat berburu lobster air tawar. Sebelum siap-siap memancing, kita cari dulu lokasi yang paling tepat nih. Agar hasil maksimal kita harus pilih perairan Danau Toba yang cukup dalam. Sebenarnya tak sulit kok memancing lobster khas Danau Toba. Cukup siapkan bubu yang bentuknya seperti keranjang berkawat ini. Masukkan saja umpan kelapa yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam bubu. Dan tunggu sekitar beberapa jam atau bisa semalaman. Saat bubu ditarik, lobster air tawar pun terlihat sudah memenuhi bubu. Dalam 1 hari itu rata-rata berapa kilo dapat? Oh, kalau masalah rata-rata itu itulah tergantung kadang gini ya. Tergantung kita juga sama cuaca. Kalau datang ombak besar itu kita nggak bisa berlayar. Tapi untuk rata-ratanya bisa 6 sama 7 lah, gitulah. Untuk rata-rata per hari. Kalau bisa kita selesaikan semua sampai bisa sampai 10 kilo per hari. Lobster air tawar menjadi salah satu sumber penghasilan warga di sekitar Danau Toba. Ada ratusan bubu di danau terbesar di Indonesia ini, dan setiap harinya pemburu lobster bisa mendapatkan hingga 10 kg lobster segar. Sayangnya sejak pandemi COVID-19 harga lobster air tawar turun drastis, menjadi Rp60.000 saja per kilogramnya. Bagaimanapun warga tetap bersyukur karena Danau Toba tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan yang tiada habisnya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.